Refli Harun menurut saya berhasil menekuk ya Adian Napitupulu yang nggak menguasai substansi masalah yang diangkat oleh kami. Mungkin dia juga belum baca bukunya ya, saya punya bukunya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabowo, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Dari sejak hari pertama kami sudah mendapat serangan yang frontal ya, secara personal, secara subjektif, dan menghilangkan substansi yang diminta, yang dituntut oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang 8 poin itu ya. Saya lihat di 3 stasiun yang berbeda ya, Refli Harun berhadapan dengan Adian Napitupulu, kemudian Ruhut Sitompul berhadapan dengan Marwan Batubara ya. Kemudian Boni Hargens ya, lawan siapa itu Boni Hargens itu ya? Lawan Said Didu. Jadi saya ngelihat Ruhut Sitompul, Boni Hargens, dan siapa itu Adian Napitupulu itu tidak berani ya, tiga-tiganya tidak berani masuk kepada substansi yang diuraikan atau yang dirumuskan dan yang dituntut oleh kami kepada pemerintah ya. Mereka, contoh Adian Napitupulu mencoba mengajari siapa itu Refli Harun tentang struktur organisasi kami dan bagaimana seharusnya anggota-anggota kami itu menyuarakan aspirasinya. Kalau bisa dibikin batas-batas, sampai mana boleh bicara atas nama organisasi, sampai mana bicara atas nama pribadi. Jadi dia kelihatan memperlihatkan ingin menggambarkan dirinya itu lebih ngerti soal organisasi dibanding Refli Harun dan orang-orang kami ya. Terus ketika disinggung, dipancing oleh Refli Harun tentang oligarki politik, Adian Napitupulu menjawab, oligarki politik itu biasa dilakukan di negara-negara demokrasi yang sudah maju ya, nggak mungkin nggak ada dukungan pengusaha dan lain-lain. Tetapi ketika praktik oligarki politik itu ada di adanya di presiden threshold yang 20% itu, dan itu yang harus dihapuskan kata Refli Harun. Tentu siapa itu si Adian Napitupulu nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi itu poin pertama, dia Refli Harun menurut saya berhasil menekuk ya Adian Napitupulu yang nggak menguasai substansi masalah yang diangkat oleh kami. Mungkin dia juga belum baca bukunya ya, saya punya bukunya yang tipis itu, nyari minta dari pengunjung. Ya, kemudian kedua Said Didu di luar ruangan stasiun TV, sebagaimana Refli Harun itu di luar stasiun TV, yang di dalam stasiun TV yang diistimewakan Adian Napitupulu, lawan Refli Harun di luar stasiun TV. Terus sekarang Said Didu di luar stasiun TV, yang di dalam stasiun TV adalah Boni Hargens ya. Boni Hargens itu memang ini ya, suka cenderung dia melontarkan isu-isu. Misalnya sebelum kami lahir itu bulan Mei, dia sudah bilang dia sudah mengantongi nama-nama ada kelompok yang akan menggagas kudeta di tengah pandemi gitu ya. Ya maksudnya orang-orang yang akan bikin kami itu kelihatannya. Dia suka bikin aneh-aneh isu itu. Boni Hargens juga suka kalau diskusi menghindar ya dari substansi masalah yang dikemukakan oleh Said Didu yang bicara tentang angka. Dan tampak dari narasi-narasi Boni Hargens ketika Said Didu itu menjelaskan tentang problem bangsa kita dengan data dan angka, dia tidak mau masuk ya dalam persoalan angka dan data itu karena memang faktanya begitu, dan dia lebih suka ya
memakai julukan-julukan yang aneh-aneh ya, bisa barisan sakit hati lah dan ingin berkuasa dan lain-lain. Itu bisa dilihat, dilacak di jejak digital, di video-video pertempuran antara Boni Hargens dan Said itu ya. Terus yang ketiga tentang Marwan Batubara yang juga deklarator di luar studio, sementara di dalam studio Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul itu kan sebenarnya ilmunya nggak jelas ya, nggak, datanya juga nggak punya kan, dia apa modalnya cuman inilah modalnya itu ya, cuman membuat itu loh, bukan sindiran ya, misalnya kami itu akan layu sebelum berkembang, jadi senang ngasih julukan terus barisan sakit hati. Jadi ketiga-tiganya itu baik Luhut maupun Adian sama siapa itu Boni Hargens itu tidak berani masuk kepada substansi yang dirumuskan, yang dituntut secara jelas di 8 poin tuntutan itu ya, atau apalagi sebelum tuntutan yang diajukan oleh kami kepada pemerintah itu dan juga kepada DPRD, DPD dan lain-lain penyelenggara kekuasaan negara itu, pemerintahan itu kan dulu dirumuskan atau dipaparkan masalah di sektor ekonomi, di sektor politik di buku itu ya. Saya sudah membaca buku itu, jadi saya sedikit tahulah gambarannya. Nah, ketiga orang itu tampaknya tidak kemungkinan nggak baca buku itu, satu ya, kemungkinan nggak baca buku yang merah putih itu, yang keluaran resmi dari panitia di Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi, atau kemungkinan dia membaca buku itu tapi sengaja nggak masuk ke substansi yang dipersoalkan oleh para deklarator di kami itu, karena memang datanya kuat ya, faktanya kuat dan kenyataannya begitu ya. Ketika Indonesia di sektor politik itu membelah masyarakat, di sektor ekonomi itu nyungsep kan gitu ya, dan di sektor lain-lain itu bermasalah, dan mereka tidak mau mengakui itu karena seperti mereka itu menutupi mata mereka, menutupi cahaya matahari dengan kelima jari mereka. Itu kan satu pekerjaan yang mustahil ya, dan mereka nggak bisa menahan atau menolak ya cahaya matahari kebenaran yang diungkapkan oleh, atau tema-tema yang diungkapkan oleh deklarator kami tanggal 18 Agustus di Tugu Proklamasi itu. Jadi itulah ya sekitar sekilas ya pengamatan saya. 3 orang itu, satu masing-masing oleh stasiun TV didudukkan dalam ruangan yang ber-AC di stasiun TV, sementara orang kami masing-masing menjawab dari luar stasiun TV. Itu juga posisi yang nggak seimbang dalam diskusi ya, karena terus nggak bisa langsung mendebat ya, karena ada jarak ya, jarak ruang ya yang diciptakan oleh stasiun TV itu sendiri sebenarnya. Jadi sebuah kemewahan sebenarnya orang-orang yang nyinyir nyinyir seperti Boni Hargens, seperti Ruhut Sitompul dan juga Adian Napitupulu itu ada di ruang-ruang televisi itu ya, untuk menghantam deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Saya juga nyinyir, tapi kan saya di kebun ya. Saya punya studio sendiri itu di belakang saya, danau 7 hektar ya. Tapi saya nyinyir kan nggak ada yang bayar ya kan. Kalau Boni Hargens sama institusi Ruhut sama siapa namanya, sama sama Boni Hargens, Luhut sama yang lain itu siapa namanya, Boni Hargens, Ruhut Sitompul dan yang lain itu kan mereka masuk stasiun TV kan ada dananya ya sekitar 2 juta rupiah per orang ya. Beda dengan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.